Cukup Anda simak, ya, pelajari konsep. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab ini, ya, semua protein hewani ini rangkuman. Ya, Anda tanpa harus membaca kitab, cukup Anda instan mendapat rangkuman. Ya, semua protein hewani sifatnya adalah panas, kecuali ikan segar, mau darat, mau sungai, mau laut, ya, dan sapi segar. Sapi segar jangan diartikan makan mentah-mentah, bukan. Artinya sapi, ya, yang belum diawetkan, belum dijadikan dendeng. Maka ini sifatnya adalah dingin, dua hewan ini, ikan dan sapi. Adapun yang lainnya sifatnya panas. Tapi masuk dalam kategori ikan, ya, seperti ikan yang ma'ruf. Tapi kalau kita lihat, ya, seperti cumi, kepiting, lobster, kerang, ini kami melihat adalah yang sifatnya panas. Sifatnya panas, nggak seperti ikan, kategori ikan. Ikan maksudnya ikan adalah seperti misalkan ikan kembung, ya, atau ikan tongkol, ikan tuna, ya, ikan sarden. Nah, itu tabiatnya dingin. Lain dengan cumi, lobster, kepiting, udang, kerang. Dan kenyataannya memang demikian. Kenyataannya mereka ini ikan-ikan yang seperti masuk kategori sebenarnya bukan penyebutan ikan, ya, cumi dan lain sebagainya, ya, ini menyebabkan apa? Kolesterol naik, asam urat naik, dan ini ciri-ciri adalah sifatnya panas, ya, sifatnya panas. Makanya jenis yang kita sebutkan barusan cocok dengan apa? Cari pendingin yang lainnya. Katakan timun, dan jangan biasakan mengkombinasi protein darat dengan protein laut, ya. Kemudian jangan membiasakan mengkombinasi protein yang segar dengan yang sudah diasinkan, diawetkan. Misalkan makan ikan segar dengan ikan asin, jangan. Telur biasa dengan telur asin, jangan. Sapi segar dengan dendeng sapi, jangan. Juga jangan mengkombinasi hewan darat yang lainnya, protein dengan protein yang lainnya. Ayam dengan kambing, kambing dengan sapi, jangan. Cukup satu saja protein. Ya, jangan terlalu bersyahwat untuk mengkombinasi semua protein. Sah-sah saja, sesekali boleh-boleh saja. Barakallahu fiik. Kemudian Anda berarti setelah tahu prinsip ini, sudah. Kalau mau makan nasi, misalkan Anda mau sama ikan segar, tapi tetap usahakan ada sayur. Minimalnya cuma timun saja. Minimalnya cuma timun. Barakallahu fiik. Dan sekali lagi, jangan terlalu banyak nasi. Tubuh kita nggak terlalu butuh banyak nasi, ya, bukan kebutuhan primer nasi tersebut. Nah, hanya mindset kita saja. Rahimani wa rahimakumullah. Nasi inilah, karbo inilah yang menyebabkan banyak orang obesitas. Kemudian kebanyakan gula, kebanyakan garam, ya. Kenapa demikian? Karena apa yang kita sebutkan barusan ini akan menyebabkan diantaranya cairan tubuh tertahan. Ketika proses detox kita makan buah, maunya dikeluarin racun-racun, cairan-cairan yang berbahaya, protein-protein yang negatif, dikeluarin. Tapi gara-gara makanan tadi akhirnya terikat. Kenapa? Orang sering kombinasi panas dingin tapi nggak turun-turun berat badannya. Seminggu hanya turun 1 kilo, 2 kilo. Kita orang sudah coba, 1 minggu turun 8,2 kilo. Ada yang lebih. 1 bulan ada yang turun 35 kilo. Kenapa nih orang nggak turun-turun? Pak, ada yang perlu dikoreksi. Di antaranya apa? Masih suka garam, gula, karbo. Ya, gula dan karbo. Karbo boleh, cari pasangannya. Tapi nggak usah terlalu banyak. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, mayoritas sayur, mayoritasnya sifatnya dingin. Ada beberapa sayur yang sifatnya panas. Adapun seledri, kalau kita lihat, Masya Allah, seledri ini bagus untuk darah tinggi. Ya, tapi Ibnu Qayyim menyebutkan seledri ini sifatnya panas. Bahasa Arabnya karfas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhasil, Anda ambil konsep. Ada makanan yang bikin darah tinggi turun, itu dingin. Ada makanan yang bikin kita diuretik, pipis terus, itu dingin. Ada makanan yang banyak kandungan airnya, itu dingin. Hanya demikian. Simple sekali.
Ya, Anda tinggal lihat, ya, walaupun tanpa jadwal makanan, simple sekali, tinggal mengaplikasikan. Barakallahu fikum. Hindarkan makan minuman instan, hindarkan minum es, ya. Kemudian kurangi gula dan garam. Kemudian jangan makan langsung tidur. Kemudian jangan minum sambil makan. Kemudian mengkombinasi makanan yang benar antara protein. Jangan mengkombinasi protein dengan protein yang lainnya. Kemudian jangan minum susu dengan protein. Nah, itu contoh-contoh yang dibahas oleh kedokteran Arab klasik.